Setelah video tadi di Transjakarta, kini saya akan menganalisis perusahaan Transjakarta merupakan badan usaha milik BUMD, yaitu dari DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini bergerak di bidang transportasi publik, berbagai bus rapid transit atau BRT sebagai tulang punggung transportasi massal di Jakarta. Transjakarta berperan penting dalam mengurai kemacetan, menekankan penggunaan kendaraan pribadi, serta mendukung mobilitas masyarakat perkotaan efisien dan terjangkau. Nah, dari sisi operasional, Transjakarta ini terus melakukan pengembangan layanan seperti perluasan rute, integrasi dengan modal transportasi lain dengan MRT, LRT, KRL, serta penerapan sistem pembayaran yang non tunai. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi TJ dalam sistem pelacakan bus secara real time menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan dan juga kepuasan pengguna kepada pengguna Transjakarta. Namun Transjakarta masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kepadatan penumpang pada jam sibuk, ketepatan waktu operasional, serta persepsi kualitas layanan yang belum merata di semua koridor. Selain itu, aspek komunikasi publik juga menjadi faktor penting, terutama dalam menyampaikan informasi terkait perubahan rute, gangguan layanan, dan kebijakan tarif agar menimbulkan kebingungan di masyarakat. Secara keseluruhan, Transjakarta memiliki potensi besar sebagai sistem transportasi publik berkelanjutan dengan penguatan manajemen layanan, peningkatan kualitas SDM, serta strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif. Transjakarta dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Nah, adapun analisis SWOT-nya, yang pertama itu ada strength, kekuatan. Transjakarta ini memiliki jaringan rute yang luas dan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, dan KRL. Nah, tarifnya juga terjangkau serta dukungan penuh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini juga menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan operasional. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran non tunai dan armada yang terus diperbarui meningkatkan kenyamanan pengguna Transjakarta. Nah, yang kedua itu ada weakness, kelemahannya. Beberapa kelemahan Transjakarta masih terlihat pada ketepatan waktu kedatangan bus, kepadatan penumpang pada jam sibuk, serta kualitas pelayanan yang belum merata. Nah, keluhan penumpang juga sering muncul terkait informasi layanan yang kurang jelas saat terjadi gangguan operasional. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Nah, peluang Transjakarta ini terletak pada peningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transportasi publik dan ramah lingkungan, dukungan kebijakan pemerintah terkait pengurangan emisi karbon, serta pengembangan transportasi berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra dan jumlah pengguna Transjakarta. Nah, yang terakhir ada pun ancaman. Ancaman utama berasal dari tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi daring yang menawarkan fleksibilitas tinggi. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat dan ekspektasi layanan yang semakin tinggi. Nah, ini menuntut Transjakarta untuk terus berinovasi agar tidak ditinggalkan oleh pengguna. Lanjut ada strategi komunikasi dan pelayanan publik Transjakarta. Nah, dalam konteks ini, strategi komunikasi Transjakarta perlu mengoptimalkan saluran komunikasi digital seperti media sosial, aplikasi resmi, dan papan informasi di halte untuk menyampaikan informasi layanan secara cepat dan akurat. Nah, komunikasi yang transparan terutama saat terjadi gangguan operasional sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, dari sisi pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM petugas, ketepatan waktu operasional, serta kenyamanan fasilitas menjadi prioritas utama pada Transjakarta. Nah, pelayanan yang konsisten dan responsif akan memperkuat citra Transjakarta sebagai transportasi publik yang andal dengan sinergi antara strategi komunikasi efektif dan pelayanan yang berkualitas. Transjakarta dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pengguna kepada seluruh pengguna Transjakarta. Mungkin segitu saja dilanjutkan oleh teman saya dengan analisis PT Transjakarta sistem busway rute halte Cipulir menuju PIK 2. Nah, di sini saya akan menganalisis sistem busway pada rute halte dari Cipulir menuju PIK 2. Jadi kan tadi yang seperti disebutkan sama Fajar, PT Transjakarta ini kan merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, di sini tuh dia tuh mengelola sistem transportasi bus rapid transit atau BRT. Nah, jadi kehadiran Transjakarta ini tuh bertujuan untuk menyediakan layanan transportasi publik yang aman, terjangkau dan terintegrasi
guna mengurangi kemacetan serta ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Nah, salah satu bentuk pengembangan PT Transjakarta ini tuh adalah dia tuh pembukaan rute-rute yang baru, itu dia yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk ke rute menuju Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Nah, dalam konteks perjalanan di halte Cipulir menuju PIK 2 dapat dilihat bahwa PT Transjakarta ini telah menyediakan konektivitas tidak langsung melalui sistem transit. Nah, jadi di halte Cipulir sendiri itu merupakan halte yang cukup strategis di Jakarta Selatan yang melayani mobilitas masyarakat sekitar. Nah, namun saat ini tuh belum tersedia rute busway langsung dari Cipulir ke PIK 2. Jadi kita tuh harus melakukan transit ke halte utama kayak CSW terus atau Blok M. Nah, jadi kita harus nyari halte besar yang terhubung dengan rute Transjabodetabek. Sistem busway yang dikelola PT Transjakarta ini memiliki keunggulan utama berupa jalur khusus yang memungkinkan bus melaju lebih lancar dibandingkan kendaraan umum biasa. Nah, hal ini menjadi nilai tambah dalam mengatasi kemacetan terutama di wilayah padat seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Nah, tapi itu untuk rute jarak jauh seperti Blok M ke PIK 2 itu busway tidak menggunakan jalur khusus secara penuh sehingga waktu tempuh masih sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas. Nah, jadi rute Transjabodetabek T31 ini tuh Transjabodetabek T31 itu yang menghubungkan CSW dengan PIK 2 menunjukkan upaya PT Transjakarta dalam memperluas jangkauan layanan hingga kawasan pengembangan baru. Nah, jadi PIK 2 ini kan merupakan kawasan ekonomi dan pemukiman yang terus berkembang sehingga kebutuhan akan transportasi publik yang memadai menjadi sangat penting. Dengan adanya busway menuju PIK 2 ini, masyarakat memiliki alternatif transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan pribadi atau transportasi online. Nah, dari sisi pelayanan sih PT Transjakarta ini menawarkan tarif yang relatif murah dengan sistem pembayaran non tunai sehingga memudahkan penumpang. Terus juga selain itu kan fasilitas busnya seperti pendingin udara, terus halte yang tertutup, serta sistem informasi rute menjadi bentuk pengingat kualitas layanan. Nah, namun pada jam-jam sibuk ini kan penumpang itu masih padat, jadi menjadi masalah utamanya. Nah, terutama pada rute transit yang menghubungkan Cipulir ke Blok M. Secara keseluruhan, analisis rute dari halte Cipulir menuju PIK 2 itu menunjukkan bahwa PT Transjakarta itu telah berperan aktif dalam menyediakan transportasi publik yang terintegrasi melalui sistem busway. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan seperti kayak ada belumnya rute langsung dan waktu tempuh yang relatif lama. Nah, oleh karena itu PT Transjakarta itu diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan pengembangan baik dari segi penambahan rute, peningkatan armada maupun optimalisasi jalur busway agar pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien. Mungkin analisis rute Transjakarta dari Cipulir ke PIK 2 cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia yang tadi disampaikan analisis rute Cipulir ke PIK 2 Transjakarta. Nah, kesimpulannya dari analisis kedua tersebut, PT Transjakarta memiliki peran penting dan menyediakan transportasi publik melalui sistem busway yang terintegrasi. Pada rute halte Cipulir menuju PIK 2, Transjakarta sudah memberikan kemudahan akses meskipun belum tersedia rute langsung sehingga penumpang perlu melakukan transit terutama di halte Blok M atau CSW. Nah, sistem busway membantu mengurangi kemacetan dan menyediakan transportasi dengan tarif yang terjangkau. Namun, waktu tempuh yang cukup lama dan kepadatan penumpang pada jam sibuk masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti penambahan rute langsung dan peningkatan layanan agar perjalanan dari Cipulir ke PIK 2 menjadi lebih efektif dan nyaman bagi masyarakat. Mungkin segitu saja analisis saya, Fajar, Suradi, dan Zaki, Transjakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, tadi kita udah ke tempat makan-makannya. Sini juga ada rumah makan Sunda ya tadi ya. Itu juga ada rumah makan Sunda, itu juga harganya worth it. Sekarang kita lagi di BC nih, beres nemenin Hakim cuci muka.
Nah, tadi juga kita mau arah pulang, soalnya udah sore. Takut kemalaman kita pulang juga. So kita bareng sama teman-teman kita yang mau kerja ntar malam. Tuh, ini dia. Bang Jaki. Dan buat yang mau mampir, tempatnya worth it banget di sini Pak. Pokoknya buat Worth banget. siapapun yang mau mampir. Untuk kendaraan parkir 15 tadi ya? Iya. 15. Kalau misalnya naik TJ ya buat transaksi buat TJ-nya aja bayar, terus bayar kartu, terus masuknya gratis. Soalnya kita mau makan, kita harus Iya. nge-spend. Oh, iya. Kalau kita mau menginjak pantai pasir putihnya. Nah, oke. See you next time, ketemu lagi di video selanjutnya.